Halo guys, kembali lagi bersama gue Henry di channel gue Henry Darian. Kali ini guys, gue nggak bikin konten tentang main game. Kali ini gue kontenin tentang hal yang gue gunain untuk main game, yaitu adalah peralatan-peralatan apa saja yang gue rakit buat PC gue yang di belakang ini nih. Jadi di sini gue rakit semuanya itu, nggak semua sih. Ada beberapa barang yang kayak gue belinya online dan gue juga ambil di beberapa toko lain. Cuman rata-rata barang yang gue ambil ini adalah dari Enter Komputer di Mangga 2 Square guys, kalau kalian tahu ya. Di lantai 3 kalau nggak salah. Dan ini videonya nggak disponsorin. Jadi ini murni memang karena gue mau nge-review aja barang gue dan gue mau ngerakit PC gue gitu ya. Ya kebetulan ambilnya semua di Enter Komputer, soalnya semua ada guys, yang gue mau tuh ada di situ. Jadi guys, gue di sini gue cuma bakalan infoin barang apa aja yang gue beli. Gue nggak pro soal barang-barang gini, cuman ya gue mau kasih tahu kalian aja barang apa aja yang gue pakai buat PC gue supaya bisa memadai semua game yang gue mainin sekarang ya. Untuk kedepannya mungkin sampai 5 tahun, sampai kalau bisa ya 10 tahun ke depan gitu ya. Kalau memang ada rezeki bisa dicopot lagi guys, bisa diganti part-partnya. Oke, jadi hari ini yang bakalan gua jelasin pertama-tama ialah yang pastinya kalian penasaran itu adalah prosesor guys. Oke, gua bakalan pindah. Oke, pertama gua bakalan jelasin dari sini aja guys. Di sini itu ada Intel. Gua pakai Intel sengaja. Kemarin ada pertimbangan pakai AMD juga. Cuman AMD harganya lebih tinggi guys, dan bagian-bagian komponennya juga lebih mahal di bagian AMD. Jadi gue pakai Intel yang Gen ke-10 i5 ya. Ini gue pakai i5. Terus ya gini aja sih. Harganya itu gue dapetnya di 1.900.000 guys. 1.898.000 lebih tepatnya ya. Gue mau upgrade ke Gen yang 11. Itu bedanya masih beda 600.000 guys. Jadi gue pikirnya gue sengaja beli yang i5 karena menurut gue udah bagus banget. Ya udah cukup lah ya istilahnya. Kalau misalnya nanti gue punya rezeki lagi baru gue upgrade lagi. Next, nah ini ada motherboard. Motherboardnya gue sengaja pakai yang MSI. MSI udah brand terkenal lah ya MSI ya. Jadi gue pakai yang Intel motherboard. Ini khusus Intel, yang khusus cocok sama LGA di Intel gua. LGA yang gue pakai itu 1200. Jadi ini cocok guys, H510M A Pro. Harusnya gue beli yang B guys. Yang B tuh udah lebih bagus. Cuman ya begitu guys, terlalu mahal dan ribet nantinya kalau misalnya nggak cocok gitu ya. Dia itu micro motherboard. Jadi motherboard kalau kalian mau tahu itu motherboard biasa ada yang besar kan. Besar kayak penuhin satu casing kalian. Tapi ini tuh cuman micro guys, dia kecil. Jadi space di bawah dan di sampingnya itu masih luas. Jadi kalau kalian mau tambah kipas, terus kalau VGA kalian pakai VGA yang besar, nggak bakalan kena guys. Jadi kayak ya enak aja gitu pakai micro mobo ya. Dan ini gue dapet harganya di 1,232 guys, 1,2 juta 322.000 ya. Ini lumayan mahal soalnya ya MSI juga kan, kita udah tahu semua brand-brand MSI itu, produk-produk dari MSI ya, maaf ya, itu udah bagus banget. Dan yap, semoga ini bisa tahan ya mobonya. Tempat RAM-nya itu cuman bisa 2 keping guys. Gue pengen beli mobo yang 4 keping, cuman beda banget harganya. Sekali lagi ya, kebutuhan kita sekarang ya kayak gini, dan uang yang kita punya hanya terbatas ya. Kalau nggak terbatas udah gue beli semua guys. Udah gue beli semua yang gue mau aja. Oke, lanjut. Kita lanjut ke bagian ini, apa, hard disk ya. Hard disknya kebetulan kotaknya nggak gue bawa pulang guys, karena kemarin nggak tahu gue selipin kemana juga. Gue juga nggak tahu, lupa ya. Jadi gue itu pesen hard disk yang Seagate, merek Seagate, 1 TB SATA 3 Barracuda series guys. Kalau kalian tahu tuh ya, itu hard disk buat penyimpanan gue lebih banyak aja. Sebenarnya pakai SSD yang besar udah cukup sih. Cuman ya gue kan pasti main game, banyak video-video juga, jadi gue butuh space yang lebih gede. Jadi gue beli hard disk yang lebih besar, yaitu 1 TB guys. Itu udah banyak banget ya. Harganya itu di 626.000. Itu yang
internal ya, yang langsung dalam mobonya yang tertanam, bukan yang eksternal. Lanjut, gua ke SSD card gua. SSD card gua pakai yang Cirrus Clef guys, Clef. Nih, kalau kalian mau tahu, ini guys, barangnya kecil aja nih, kecil. 512 GB guys, ini udah lumayan besar banget. Ini kalau kalian mau tahu itu nih local disk C kalian guys, local disk C. Biasa di komputer ada local disk C, local disk D. Ini local disk C-nya, dan ini ada 512 GB. Dan menurut gua udah bagus banget. Semoga tahan ya Clef. Jangan menghancurkan PC gua guys, tolong. Oke, kita lanjut lagi. Oh ya, harganya itu 858.000. Sebenarnya gue pengen beli yang RGB guys. Pengen semuanya RGB, cuman ternyata duitnya nggak cukup guys. Ya udahlah ya. Terima aja nasibnya kalau memang cuma bisa begini. Oke, lanjut ke RAM guys. RAM juga gue pakai yang Clef. Ini gue udah copot kemarin, udah sempat dipasang juga di belakang PC-nya. Jadi ini gue pakai Clef Bolt X. Ini yang 25.600 dan 3.200 MHz guys. Ini kenceng banget. Ini dual channel. Jadi dia itu ada dua keping. Dua keping ya, dua keping. 8x2 guys. Jadi 16 GB ya. Untuk RAM-nya doang nih. RAM-nya 16 GB menurut gue untuk sekarang dengan game-game yang gue mainin ya, itu harusnya udah cukup. Harusnya ya, harusnya. Kalau memang nanti gue dapet rezeki, gue mau upgrade ke yang 16x2 jadi 32 GB, ya masih bisa gitu ya. Lanjut. Nah, ini nih part paling penting guys untuk membangun sebuah komputer. VGA. Ada part paling penting dan yang paling susah dicari dan mahal guys. Inilah salah satu barang yang membuat harganya melambung. Jadi sempat kemarin komputer tuh VGA tuh pada melambung tinggi guys. Cuman ini pas gue bikin udah turun harganya, udah turun ya sekitar 30-40% ya mungkin. Jadi ini gue pakai VGA dari Gigabyte GeForce GTX 1650 doang. Jadi ini tuh gue cuma pakai yang GTX biasa 1650 4GB DDR5 guys. Jadi ini tuh belum 6 GB. Sebenarnya gue pengen cari yang 1660, cuman aduh guys, bedanya 2 juta bro, 2 juta anjing. Jadi ini gue dapet Gigabyte GeForce yang GTX 1650 dengan harga guys, kalian lihat ya, 1650 ini harganya di 3,8 juta rupiah. Bayangin guys, ini adalah VGA ya, kalau kalian tahu ya, itu ya proses yang kayak apa ya, aku juga kurang ngerti sih. Cuman ini yang bantu proses rendering, yang untuk komputer kalian bisa berfungsi dengan baik gitu ya. Correct me if I'm wrong ya, tolong tulis di komen kalau misalnya gue penjelasannya salah ya. Tapi menurut gue ini udah lumayan banget sih, garansinya juga 3 tahun, lumayan. Kalau misalnya ada apa-apa bisa komplain lah ya. Ini dari Nvidia Gigabyte. Harganya 3,8 juta guys. Aduh, gue udah gak makan ini sebulan ya. Gue lanjut ke ini apa nih? PSU guys, power supply. Power supply gua, oh ini power supply gua ini. Bentar, gue turunin dulu. Power supply gua pakai dari merek Atom guys. Atom B550. Yap, dia cuma hitam doang, hitam polos gitu. Dan dia itu besarnya 550 watt, dan yang paling penting dia sudah 80 plus bronze certified ya. Ini udah ada nih 80 plus. Jadi udah bagus lah, udah aman-aman gitu lah. Cuman dia punya flat cable guys. Jadi kabelnya itu masih yang masih banyak gitu lah ya. Pokoknya yang masih berantakan. Kalau kalian mau lihat proses pemasangannya, kalian langsung pasang aja sendiri ya. Jangan suruh gue pasang, gue nggak ngerti. Lumayan, garansinya lama-lama juga. Cuman ya jangan sampai rusak, Kalau rusak gue susah guys. Gue harus perbaiki semua hal-hal gue gitu loh. Lanjut ke kipas guys. Kalau kalian lihat nih warna-warni warna-warni belakangnya. Ini gue pakai dari Cube Gaming guys. Ini gue tunjukin 2 aja deh ya. Gue pakai 3 soalnya gue beli 3. Jadi itu Cube Gaming Fix Fan ya. Jadi itu untuk biar komputer kalian lebih dingin, nggak cepet panas, dan bisa buang angin gitulah ya. Nah ini gue beli 3, harganya itu kalau nggak salah ya satunya cuma 55.000 guys. Untuk kipas RGB ya, kipas RGB 55.000 menurut gue udah mantap.
Sebenarnya gue mau pasang lagi guys, gue mau pasang lagi di ini kan 1 2, belakang 1, gue mau pasang atasnya 1 2, jadi kayak banyak penuh gitu. Cuman aduh ngapain gitu loh, soalnya gue ada beli barang selanjutnya, itu adalah Be Quiet Pure Rock Slim 2 ini guys. Barang ini gue beli untuk prosesor gue, biar bisa buang. Kalau prosesor dipakai terus kan panas tuh, jadi ini tuh bisa ngebantu biar dingin lah, buang-buang panasnya gitu, biar panasnya tuh nggak mendem gitu dalam. Dan ini gue dapetnya di 383.000 rupiah. Menurut gue sih worth it sih kalau beli ini. Terus ini Be Quiet guys, dia itu kayak nggak ada suara gitu guys, waktu putar gitu itu kayak enak banget, kayak nggak ada suara, nggak ada noise gitu ya. Jadi total kalian udah bisa jumlahin tuh berapa tuh kira-kira ya. Nah, kita bakal lanjut ke barang berikutnya. Sebenarnya gue kurang jago ngejelasin juga sih, cuman gue jelasin aja kenapa gue pakai barang-barang ini ya. Sebenarnya karena harga guys yang gue mau tuh memang berlebih ya, cuman uang yang gue punya baru segini, jadi ya baru bisa pakai segini. Dan ini guys, ini untuk internet TP-Link 150 Mbps wireless guys. Gue beli yang wireless yang sudah langsung ditanam di motherboard. Jadi gue cuman tinggal skrup doang di belakang untuk antenanya, untuk bisa receiver internet. Jadi kalau kalian buka wifi gitu ya, kalian tuh perlu ini guys. Ini tuh alat untuk menerima sinyal wifi itu. Kalau kalian nggak ada ini, ya komputer kalian tidak bisa connect sama internet gitu loh. Dan ini ada dua jenis setahu gua. Ini ada yang USB sama ada yang tanam ke motherboard. Ya gue beli yang motherboard lah, ngapain gue tanam ke colok kan susah ya. Jadi ya udahlah beli yang ini. Ini harganya 100.000. 100.000 lumayan sih, lumayan untuk receiver doang ya. Cuman ya udah kan memang perlu juga ya ini. Dan selanjutnya guys, kita akan masuk ke barang favorit gua. Yap, kita masuk ke bagian monitor. Jadi kenapa gua beli monitor ini? Monitor ini itu lumayan mahal. Ini monitor dari LG, 24 inch 24GN 600B Ultra Gear Full HD IPS gaming monitor 144 Hz. Jadi ini buat gua main game, misalnya gua mau main game yang FPS, yang kayak Valorant, tembak-tembak, atau enggak yang kayak Dota, yang kayak pokoknya gerakannya cepet-cepet. Ini solusi terbaik karena memang tempat gua juga terbatas ya guys untuk ukurannya. Jadi gua kirain ukuran 24 inch itu bakalan kecil guys. Ternyata sekali dateng guys, tempat gua itu hampir tidak cukup guys. Kalian lihat nih, ini ujung meja gua nih di sini. Dan barang-barang gue tuh semua udah di tepiannya guys. Ini komputernya saking lebarnya itu sudah sampai ke ujung situ guys. Jadi itu lebar banget. Terus dia juga bezel-less. Bezel-less itu yang kayak pinggirannya yang nggak ada pinggiran lagi lah, yang pinggirannya tipis dikit doang gitu. Dan ini gue beli di harga 2,7. Menurut gue bagus sih guys, bagus. Soalnya fiturnya juga perfect. Cuman menurut gua agak kurangnya itu dia tebel guys. Dia tebel banget sehingga komputer ini terlihat sangat berat guys. Gua nggak tahu sih emang monitor orang tuh bakalan berat atau gimana. Cuman punya gua berat banget, kocak gaming. Dan itu gua pakai. Kalau kalian mau lihat itu di sini ada webcam guys, tuh ada webcamnya. Tuh di sini ada webcam. Dia itu harus buka sampai hampir habis gitu guys biar bisa masuk ke dalam. Terus dia nggak bisa di tengah, karena di bagian tengahnya tuh dia ada motif guys, motif LG yang dirancang bagus sih, seperti yang gaming. Cuman menurut gua itu terlalu lebar lagi, jadi kayak lebarnya itu udah sekitaran 3 cm, belakangnya juga kayak nambah 2 cm lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya mau dijepit, susah guys, nggak bisa. Ya paling itu doang sih kekurangannya ya, ketebelan. Untuk selanjutnya sih, untuk pemakaiannya, untuk kualitasnya, untuk kecepatannya semua udah kalau memang misalnya punya duit lebih, gue saranin beli yang 27 inch guys, yang curve. Kalian cari yang curve yang 27 inch kalau memang tempat kalian dan duit kalian cukup. Oke, lanjut ke barang terakhir, yaitu casing. Jadi casingnya kayak gini aja guys, kalian bisa lihat casingnya seperti ini. Depannya itu dia ada kayak motif yang kayak
hexagon gitu, hexagon segi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, segi 6 itu bentukannya di depan kayak gitu, dan samping kirinya itu tempered glass. Sebagian kanannya ya besi biasa, bukan besi juga sih. Ya kayak metal gitu ya. Bagian atasnya ya bolong-bolong seperti biasa, kayak bolong kecil-kecil aja biar ada udara yang bisa keluar dari situ. Dan yep, kalau nanti kalian mau lihat, gue bisa kasih previewnya. Cuman gue mau kasih tahu, sebenarnya ini tuh gue kemarin mau nyari yang warna putihnya guys. Gue mau nyari warna putih, dan memang pengen barang gue tuh kayak tiba-tiba ada putih satu gitu loh. Soalnya di dalam partnya itu semuanya itu hitam guys. Kalau kalian lihat cuman ada 3 lampu yang menyala dari kipas. Karena gue kan nggak pakai part-part yang RGB. Jadi gue pengen cari yang putih gitu loh, biar kayak warna-warni, atau setidaknya yang dari casingnya sudah ada LED light-nya. Cuman ya sekali lagi gue pikir karena gue mau pangkas untuk harganya, karena kebutuhan finansial yang kurang, jadi ya harus dipotong-potong kan, harus dipangkas-pangkas sebisa mungkin. Jadi ya gue kurangin di bagian casing. Jadi gue beli warna hitam yang simple aja, yang kayak gini. Dan menurut gue udah oke banget sih guys. Kalau kalian kayak gini udah mantap banget. Terus gue mau infoin juga barang-barang yang gue beli di luar di Enter Computer ya. Oh ya, by the way, ini adalah casing dari ini, kotak dari casing ini. Harganya itu 323.000. Nggak mahal kan untuk casing segini, 323.000 doang. Ya soalnya gue pangkas. Kalau enggak ya gue pasti carinya yang 700. Jadi sekarang gue bakal bahas barang apa lagi yang gue beli untuk completein setup gue. Jadi ya udah, ini video tentang perakitan PC dan barang-barang PC, dan juga sekalian setup tempat kerja gue. Ini tempat kerja gue ya, di bagian sini ya udah, kalian nggak usah lihat guys, ini kosan gue. LED strip ya. Kalian pasti tahu kalau mau bikin ambience di kamar kalian kayak warna ungu, yang kayak ungu-ungu janda, warna pink, warna biru, warna kuning sesuai mood kalian. Kalian perlu barang ini guys, LED strips. Like ini gue beli yang 50-50 ini, katanya dia lebih terang, bisa diredupin juga, terus bisa ada warna putihnya guys. Jadi kayak habis selang beberapa warna, dia ada warna putihnya gitu loh, biar kayak nggak terlalu boring gitu ya. Kalau biru semua kan kayak serem banget tempat lu, jadi nanti kayak biru banget gitu loh. Jadi ada kombinasi putih ya, kelihatan jadi lebih berkelas. Ini gue beli harganya kalau nggak salah 108.000, kalau nggak salah 108.000, lumayan. Sereng. Ini adalah, kalian udah tahu kan Soundtek. Kira-kira apa? Soundtek yang pastinya bukan monitor, yang pastinya bukan earphone, bukan headphone, tapi ini adalah microphone guys. Microphone ini yang kalian lihat, microphone yang gua beli dan gue pakai beberapa hari ini. Menurut gua ini tampilannya keren banget, minimalis, Soundtek gini. Ini juga kokoh, mantap. Ini gue beli di harga 450.000 guys. 450.000 buat gue worth it. Soalnya dia udah dapet arm mount-nya. Arm mount itu yang besi, itu besi yang tangan yang bisa kalian geser-geser. Terus mic-nya juga bagus kualitinya. Pokoknya udah paket lengkap. Kalian bisa pakai buat podcast, buat streaming, buat main game. The best, Soundtek. Thank you Soundtek. Ini nggak sponsor. Sekali lagi ini bukan sponsor, semuanya bukan sponsor. Tapi kalau mau sponsor, boleh juga. Oke, kita lihat lagi. Dan gue mau kasih tahu juga guys, kemarin gue habis rakit PC, gue mau install Windows. Nah, Windows juga penting menurut gue. Cuman kalau gue misalnya mau install Windows versi ori, yang langsung dari toko yang tempat gue rakit, itu harganya 1,7 juta guys. Untuk Windows. Mahal bukan? Jadi, gue punya alternatif. Gue pikir kayak, udahlah, gue mengalah untuk egoku, gue mencari yang murah dengan cara beli yang ya nggak termasuk ilegal, yang OEM juga sih, cuman yang dari luar tempat gue rakit gitu loh, jadi nggak official. Gue beli Windows-nya serta Adobe dan juga Microsoft guys. Jadi udah sepaket Adobe, Microsoft, dan Windows 10 yang 64 bit. Harganya itu 200.000 doang guys. Perbedaan yang sangat jauh. Tapi ya udah, sama-sama bisa dipakai. Ya kalau kalian ada duit lebih ya saran gue beli yang ori ya. Ini kalau kalian lihat nih nyala-nyala di sini, nyala-nyala. Nah, itu adalah mousepad gue. Mousepad yang baru gue beli.
Itu harganya kalau nggak salah 100-an ribu doang. Gue nggak beli yang mahal-mahal karena ya menurut gue bakalan cepet kotor juga guys. Soalnya gue pasti kayak main pasti kasar kan. Kalau lagi main yang kayak tembak-tembak, lagi main horor apalagi ya, kaget, takutnya tuh cepet rusak gitu loh. Dan untuk mouse dan keyboard, gue nggak jelasin karena itu udah produk lama. Gue beli mouse dan keyboard gue itu udah 4 tahun lalu guys, udah lama banget. Terus gue kasih tahu barang terakhir, yaitu adalah webcam. Webcam gue itu gue pakai merek dari Triple D. Triple D itu dia memang khusus untuk wide cam. Jadi kayak lebar terus. Tidak bagusnya, menurut gue minusnya ya, menurut gue dia itu ada ini ya guys, apa itu namanya ya, sebutannya ya pokoknya intinya di kamera kalian itu dia bakalan kelihatan seperti cekung, terus kayak miring ke bawah atau enggak kayak ketekuk gini guys, jadi kayak curve kamera kalian, jadi kayak melengkung gitu loh. Nah jadi itu menurut gua ada minusnya, soalnya kalau gua duduk memang muka gua oke, tapi belakang gua seakan-akan lagi ada distorsi guys. Nah itu sebutannya distorsi. Ada. Jadi total yang gue habiskan untuk semua barang gue ini adalah sama webcam ya. Webcam gue belum sebut harganya. Harga webcam gue ya 200-an kalau nggak salah, atau 300, gue lupa. Ya, semua barang gue totalnya adalah 15 jutaan guys. Dan gue sekarang akan kasih tahu kalian previewnya kalau misalnya gue matiin lampu kamar gue, hasilnya akan seperti apa beserta LED strip light-nya gue nyalain. Oke, jadi segitu aja guys. Mungkin gue konten kali ini gue cuman sharing aja apa yang gue beli. Dan misalnya kalian pengen beli barang-barang dengan budget kalian yang ada 15 juta untuk rakit PC, menurut gue ikutin gue udah lumayan banget. Soalnya ya menurut gue barang-barang yang gue pakai udah gue pilih baik-baik. Dan gue research juga untuk barang-barangnya. Jika kalian suka dengan rakitan PC gue, kalian bisa langsung aja ke toko komputer terdekat di tempat kalian atau ke Mangga 2 Square karena disitu lengkap banget barang-barangnya dan banyak banget toko-tokonya yang bisa kalian jelajahi di situ. Jadi segitu aja mungkin untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga PC ini bisa berfungsi untuk gue 5-10 tahun ke depan untuk melakukan konten, main game, dan juga streaming ya. Tentunya gue harus streaming. Sisa satu hal lagi yang perlu gue perbaiki yaitu adalah wifi. Soalnya banyak banget guys anak kosan di sini yang menggunakan wifi gue. Bukan wifi gue sih, jadi satu router itu dibagi untuk beberapa kamar gitu loh. Karena gue di kosan, jadi ya wifi harus berbagi. Gue pengen pasang lagi yang baru, tapi ya itu nanti kalau udah dapat rezeki yang berlebih baru gue bakalan pasang yang baru. Jadi segitu aja untuk konten kali ini. Jika kalian suka dengan konten kali ini, jangan lupa kalian like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan yang pastinya bantu gua untuk menuju ke 10.000 subscriber. Amin. See you guys in the next video. I love you all. Bye-bye.